Yang
ini ya Tuhan, kami mau memuliakan Engkau. Kami mau mengangkat suara kami untuk meninggikan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang layak Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau yang layak untuk dipuji Tuhan. Mari saat ini semua jemaat yang percaya bersama-sama kita mau serukan amin. Shalom tante om, Bapak Ibu, shalom. Saya undang dengan hormat, kita panggil berdiri
tempat ini. Mari kita sambut sukacita yang dari surga juga telah mengalir di tempat ini. Haleluya. Amin. Maka
Sekali lagi kita mengatakan Tuhan, Engkau Tuhan yang terbaik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Sama-sama kita menyanyikan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia
tua, sehat dan bahagia. Ya, seperti Kaleb yang di Alkitab. Kaleb yang di Alkitab itu orangnya sehat, kuat, bahagia, jadi berkat. Amin. Semua pengen jadi orang-orang yang tumbuh menjadi tua tapi tetap sehat, tetap kuat dan bahagia dan jadi berkat. Nah, saya mau kasih Yeremiah supaya ngingetin. Ya, kalau saya ngomong kalau ministry kami sehat, bahagia, jadi berkat. Ya, sama-sama. Harusnya berdiri. Berdiri lagi, yuk. Bapak Ibu saya tahu ya, Bapak Ibu di sini nih lansia yang Kaleb-kalebnya Tuhan. Ya, Kaleb ministry saya sehat, bahagia, jadi berkat. Oke. Kaleb ministry saya sehat, bahagia, jadi berkat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, bagaimana menjadi tua, sehat, bahagia, dan jadi berkat? Men, silakan duduk. Kerinduan semua yang hadir di sini, saya tahu, saya percaya setiap kita menjadi orang-orang yang diizinkan Tuhan usia lanjut, tapi tetap sehat. Jadi orang-orang yang lanjut usia sehat, bahagia, dan jadi berkat, bukan jadi beban. Ya, seringkali kan orang tua itu dianggap beban. Nah, kita jadi berkat. Amin. Amin ya. Nah, ada banyak orang yang begitu memasuki usia 50 tahun itu sudah mulai galau, mulai waduh, ini sudah menjelang usia pensiun. Waduh, aku bakalnya di pensiun, gitu ya. Sudah mulai galau, mulai yang wanita mulai menopause gitu ya. Ya, mulai sakit-sakitan. Wah, kalau sudah mulai loyo katanya gitu ya. Galau. Tapi Tuhan sebetulnya gak punya rencana yang seperti itu. Nah, kalau berikutnya, slide berikutnya. Nah, kalau kita hidup di dunia ini diwarnai oleh musim-musim, diatur oleh musim-musim. Kalau di Indonesia ini negara yang 2 musim. Kalau dulu tuh musimnya tuh pas gitu, bulan Maret sampai Oktober itu musim panas, Oktober sampai Maret itu musim hujan gitu ya. Kalau di Indonesia ya. Kalau di negara yang 4 musim, wah itu musimnya ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin. Saya sempat sekolah di negara yang 4 musim. Jadi pada waktu saya tinggal di sana, saya harus melalui musim-musim itu, ngerasain tuh ya. Musim yang saya sekolah pertama itu ngalami, karena sekolah di sana mulainya bulan Agustus, itu sudah mulai musim gugur. Nah, saya ngalami musim gugur, musim dingin, pertama kali lihat salju. Waduh, senangnya. Rasanya, waduh, salju pertama ini. Saya gak pakai apa-apa, saya wah, inginnya ini saljunya dimakan. Dan teman-teman juga gitu, dia salju itu sudah tinggi gitu dibuat es, dikasih sirup. Nah, saya melihat, mulai menikmati musim semi, bunga-bunga yang indah. Saya tempat tinggal saya itu namanya Rose City. Wah, bunga mawarnya gede-gede, bagus kan. Dan saya melewati musim panas banget juga ya. Dan saya tidak bisa ngomong, aku nggak mau musim gugur, atau aku nggak mau musim dingin, kedinginan banget, dingin luar biasa. Saya nggak punya sepatu, saya harus punya sepatu yang seperti mereka, sepatunya ada pakunya khusus kayak sepatu sepak bola itu ya. Jadi kalau jalan kan jalannya ini es, jadi bisa nancep. Saya nggak punya. Kalau jalan takut sampai saya merangkak gitu. Nah, itu saya melewati musim-musim itu dan saya mulai menikmati
Saya nggak mau bilang aku nggak mau musim ini, tapi saya harus berkawan dengan musim itu, dan saya harus belajar menikmati musim itu, menyesuaikan diri dengan musim itu, bahkan bajunya. Ya. Kalau musim dingin, nggak punya baju anget. Ada di situ ada yang namanya second dressing itu, baju-baju bekas tapi baju dingin. Ya saya ambil baju dingin yang di tempat yang disediakan gereja, sekolah Alkitab kan ya. Nah di situ ada baju-baju yang saya bisa pakai, menyesuaikan. Nah demikian juga dengan kehidupan. Berikutnya, dalam hidup ini kita juga punya musim kehidupan. Musim kehidupan, kalau ngomong dua musim, ya musim masa muda dan masa. Musim itu kan masa, sama dengan masa juga. Masa muda dan masa lanjut usia. Kalau negara yang 4 musim, saya mikir baginya gini, 0 sampai 20, 20 sampai 40, dan katanya usia manusia itu berapa? 70 tahun saja. Kalau kuat berapa? Katanya kalau kuat 80. Kalau di sini dikasih, saya tanya sama Ciun, ada loh yang di sini yang 80 lebih, ada yang 80 lebih. Wah itu sudah luar biasa, bonusnya luar biasa ya tante ya. Dikasih Tuhan umur bisa lewat 80, itu luar biasa. Kalau makanya saya berkira, kalau sampai 80 kira-kira musim yang semi ini, orang semi semua, 0 sampai 20 ya. Terus 20 sampai 21 sampai 40, 41 sampai 60, dan 61 sampai 80. Mungkin kita saat ini di Caleb Ministry ada di musim yang musim dingin. Ya, mulai kedinginan gitu ya. Mulai gampang kok dingin ya gitu. Mungkin mulai musim dingin. Tapi kita yang harus ya musim-musim ini harus kita lewati. Kita nggak bisa, aku nggak mau jadi remaja atau aku nggak mau jadi tua. Semua musim ini harus dilewati. Kita tidak bisa menolak musim kehidupan ini. Tapi ingat janji Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada Tuhan akan membuat setiap musim kehidupan itu menjadi indah. Kita bukan menolak, tapi kita bisa menikmati. Seperti saya yang dari negara Indonesia yang panas, di sana mulai menikmati musim dingin, musim gugur. Kita menikmati. Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Dan janji Tuhan, apa janji Tuhan untuk kita yang memasuki musim dingin, yang memasuki lanjut usia? Berikutnya. Nah, rencana Tuhan untuk kita. Nah, ini di Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 dikatakan, baca sekali lah sama-sama lagi ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ini harus lebih kuat ini bacanya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk membentangkan Tuhan. Ya, itu kok sedikit saja. Rencana Tuhan untuk Caleb Ministry, untuk setiap yang join, setiap yang hadir di Caleb Ministry adalah kita ini orang-orang benar. Amin. Karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Kita orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan Tuhan janji orang-orang yang dibenarkan Tuhan ini dikatakan akan seperti pohon kurma. Nanti kita lihat apa pohon kurma. Dan seperti pohon aras di Libanon. Syaratnya cuma kalau ingin jadi seperti pohon kurma dan seperti pohon aras di Libanon, syaratnya cuma ditanam di bait Tuhan, tertanam di dalam Tuhan.
Tuhan, tertanam di dalam gereja Tuhan, tertanam di dalam keluarga Tuhan. Dan dikatakan hasilnya dia akan bertunas. Ya, saat ditanam itu tidak mati, tapi ditanam itu dia tumbuh, bertunas seperti dikatakan pohon kurma dan aras di tanam. Pohon kurma itu gimana sih? Berikutnya. Nah, seperti pohon kurma ya, bertunas saat dikatakan pohon kurma ini pohon yang tetap bertunas dari musim berganti, tetap menjadi berkat. Ini pohon kurma. Dia nggak ada bilang oh ini musimnya mangga. Pohon kurma ini setiap musim ada terus. Ya, pohon yang setiap musim ada terus tumbuhnya itu di tempat yang tandus padang gurun, tumbuh di dalam kesukaran. Mungkin di masa-masa tua ini kita mulai mengalami kesukaran, ya, kesukaran zaman, kesukaran kalau mengingat kadang juga sulit. Sekarang ini kalau mama saya umur 84 tahun, nah sekarang juga mulai banyak sulit gitu ya. Dia baca ini juga harus pakai kacamata, banyak kesulitan. Sekarang makan nggak bisa cepat-cepat, seringkali keselak gitu ya. Mama saya seringkali keselak, jadi mengalami kesulitan, tapi dikatakan tetap berbuah. Musim boleh berganti, tapi Tuhan ingin kita ini tetap bisa berbuah, bisa jadi berkat, bisa tetap bahagia, ya, bisa tetap bahagia. Berikutnya, ini dikatakan pohon kurma itu pada waktu ditanam nggak seperti pohon yang lain. Pada waktu pohon kurma ditanam itu digali tanah yang cukup dalam, biji dimasukkan, di atasnya dikasih batu. Berikutnya, nah di Timur Tengah ya, di padang gurun itu ditanam di dalam pasir, ditutupi batu. Saya melihat ditutup batu yang besar. Tujuannya apa? Tujuannya ditekan supaya tumbuhnya ke bawah, nah ke atas dulu. Jadi pohon kurma ini ditekan, tumbuhnya ke bawah, benih ini mulai keluar akarnya, dan akarnya ini terus jalannya ke bawah sampai menemukan mata air. Sampai menemukan mata air, akarnya itu jadi begitu kuat. Begitu dia sudah ketemu mata air, dia mulai naik ke atas. Dan mulai begitu kurma ini bertunas, itu tanda dia akan cepat untuk bertumbuh gede dan berbuah. Dia tumbuh mencari dulu mata air. Nah, sebagai orang-orang lanjut usianya Tuhan ingin kita ini akarnya itu semakin kuat. Hubungan dengan Tuhan, dengan sang mata air itu kuat, sehingga kita ini bertunas keluar ke atas dan bisa jadi berkat. Pohon kurma ini dibilang pohon yang manis. Saat orang itu di padang gurun yang panas itu dia bisa menemukan buah kurma. Kalau pernah lihat buah kurma yang segar itu berair. Saya pernah ke Israel. Wah, kalau ke Israel itu begitu makan di hotelnya itu buahnya itu yang disediakan itu buah kurma. Tapi kurmanya bukan kayak kurma di Indonesia yang sudah isu-isu gitu ya. Ini kurmanya masih segar. Dipencet ini langsung keluar gini, wah segar, berair, manis, luar biasa. Dan Tuhan tuh kepingin setiap kita ini di usia lanjut jadi orang-orang yang menjadi berkat, manis, ya, bukan jadi orang yang dibilang orang tua yang rewel gitu ya. Tapi Tuhan ingin kehadiran kita itu menjadi berkat, membawa kemanisan, membawa rasa, ya, membawa rasa. Itu yang Tuhan inginkan. Itu tentang pohon kurma. Berikut gambarnya. Ini ya, kalau pohon kurma itu tumbuh di padang gurun, ini buahnya itu kayak gini. Buahnya ini begitu banyak dan buahnya ini manis, jadi berkat buat orang yang jalan kepanasan itu. Kalau lihat pohon kurma, ambil gitu ya, untuk itu manfaatnya
kurma itu kan banyak sekali, ya. Bisa jadi kesehatan, bisa jadi kekuatan, bisa jadi macam-macam obatnya kurma. Oh, kalau sekarang katanya kalau demam berdarah, sirup kurma, makan kurma itu obat yang sangat bagus, vitamin yang sangat bagus buat tubuh. Tuhan ingin kehadiran kita menjadi yang sangat bagus, menjadi vitamin, menjadi kekuatan bagi orang lain. Amin. Nah, sekarang pohon aras berikutnya. Nah, ini dikatakan kita dikatakan juga seperti pohon aras. Nah, pohon aras ini pohon yang tumbuh itu sampai 40 meter tinggi. Tumbuh itu juga mengalami banyak halangan ya, pada waktu ada di dalam tanah ini banyak halangan. Nah, tapi dia itu di tengah himpitan-himpitan itu tetap tumbuhnya itu lurus, seperti itu. Ya, ini manfaatnya juga banyak. Pohon aras ini manfaatnya banyak. Kalau di Israel itu pohon aras ini kayunya dibuat kapal perang, dibuat kapal dagang. Zamannya Raja Salomo, pohon aras ini dipakai untuk membangun bait Allah. Ya, untuk membangun bait Allah. Di tempat ini juga kita yang usia lanjut ini Tuhan taruh untuk jadi bagian membangun keluarga Allah, membangun di tempat ini. Saya ingat edisi malam dimulai di rumahnya Om Yandong yang tua. Tadi saya lihat ada Cikgu. Tadi saya lihat ada Cikgu di sini. Tadi saya lihat Cikgu juga yang mula-mula. Orang-orang yang lanjut usia. Tapi Tuhan taruh untuk membangun, ya, untuk jadi bagian dari gereja, untuk membuat gereja ini bertumbuh. Saya lihat itu, kalau lihat tadi Cikgu sudah umur berapa Cikgu? 76, masih semangat seperti itu ya. Waduh, seperti karet luar biasa ya. Itu orang-orang yang semangat luar biasa sama Tuhan ditaruh di bait Allah ini. Bahkan dikatakan jadi bahan untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun keluarga Allah di tempat ini. Dikatakan daunnya itu terus hijau, nggak ngalami musim gugur. Yang namanya pohon aras ini nggak pernah daunnya kuning gugur, makanya dibilang evergreen, selalu hijau. Nah, kalau Tuhan itu dikatakan kita ini seperti pohon aras, evergreen, terus hijau, terus segar gitu ya, terus segar. Dan dikatakan dia itu sampai tahan di suhu minus 25 derajat. Itu masih tahan pohon aras, kuatnya luar biasa. Ya, kalau Tuhan katakan kita ini seperti pohon aras, diamin Tuhan, aku sampai tua, aku akan tetap jadi Tuhan. Aku ini dipakai Tuhan untuk jadi bagian dari gereja Tuhan, untuk membangun jemaat. Amin. Amin. Ya. Nah, sekarang prinsip itu tadi, kalau prinsipnya kurma, dia menghasilkan buah, yang jadi berkat. Kalau prinsipnya ini, prinsipnya pohon aras, hidupnya berakar dalam Tuhan, meskipun diterpa apapun tetap teguh dan dipakai Tuhan di dalam membangun bait Allah, seperti yang dilakukan Salomo. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa mengalami kita usia lanjut, sehat, bahagia, dan jadi berkat? Oke, berikutnya. Ya, yang pertama, menerima dengan rasa syukur. Ya, kita terima. Aku sudah tua, aku sudah lanjut usia, umurku sudah segini. Diterima dengan ucapan syukur. Ya, terima, lihat ini jadi berkat. Aku dapat umur segini, ini jadi berkat. Ya, ini bukan beban. Lebih dari 70 tahun ini sudah wow, sudah anugerah. Harus legowo, menerima dengan ucapan syukur. Terima kasih loh Tuhan, aku sudah usianya segini. Terima kasih loh Tuhan, masih diberi kesempatan hidup. Saya selalu kalau mendoakan ada orang-orang tua yang ulang tahun, saya katakan Tuhan terima kasih. Kalau sampai hari ini masih
pasti Tuhan itu punya rencana. Karena Tuhan belum selesai, ya kan? Tuhan belum selesai, Tuhan masih mau pakai kita. Dan saya cuma ngomong, Tuhan kalau masih mau pakai saya, Tuhan juga akan melengkapi saya. Karena Tuhan janji sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Jangan takut, aku besertamu, selalu bersama Tuhan, ya, selalu bersama Tuhan. Jangan sampai jadi orang usia lanjut dibilang rewel, gitu ya. Ya, saya selalu ingat lagu itu. Aku wis gak Gusti. Pernah dengar lagu itu? Aku wis gak Gusti, tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak aku wis gak Gusti, aku wis gak Gusti, tak syukuri sing dadi kersane. Aku wis gak Kalau mulai rewel, saya ingat lagu ini, saya nyanyi lagu ini. Aku gak mau jadi orang yang rewel, ya. Mama saya juga gitu, kalau mama mulai rewel, nah, aku wis gak rewel. Kalau sampai hidup hari ini itu masih berkat Tuhan. Kok ada sampai hari ini berkat kemurahan, berkat Tuhan. Jadi syukuri sing dadi berkate, syukuri sing dadi kersane. Yang jadi kehendak Tuhan kita syukur. Kita ada sampai hari ini semua berkat Tuhan. Aku mau bersyukur. Dengan cara apa? Berikutnya. Nah ini tadi lewat tadi, ya, masa hidup kita 70 tahun. Mensyukuri dengan tidak membandingkan diri dengan keadaan yang dulu, gitu ya. Dulu itu, gitu ya. Dulu itu aku bisa gini. Dulu itu keadaan dulu. Aku dulu bisa nyetir. Aku dulu bisa jalan itu aku bisa kuat berapa kilo. Aku dulu gini, aku dulu. Jangan banding-bandingkan dengan yang dulu, ya. Yang dulu. Hiduplah hari ini, ya. Hidupi hari ini. Dulu aku bisa loh semua sendiri. Sekarang sudah gak bisa. Kita butuh orang lain, gitu ya. Kita butuh orang lain. Kalau dulu aku bisa jalan itu kuat sendiri, sekarang dulu aku kalau jalan itu cuma aku ini paling sampai orang bilang kalau aku jalan itu selalu kayak orang lain. Sekarang harus pelan-pelan, gitu ya. Jalan gak bisa sembarangan. Naik tangga dulu cepat, wah, kalau bisa lompat, gitu ya. Sekarang ya gak bisa, mesti hati-hati. Saya ini 2 tahun 2 kali jatuh. Yang kemarin itu di rumah lagi ngepel, jatuh kepleset. Cuma kepleset itu rasanya cuma gini. Ternyata patah tangannya, di sini patah, harus dioperasi. Ya, terus sudah sembuh. Kemarin pergi sama keluarga, jatuh di restoran karena pakai sepatu pinjam. Saya pinjam sepatunya kakak saya. Katanya kakak saya, sepatuku ini ada remnya, katanya gitu. Karena sepatu saya ada anti slip. Wah, saya mikir, kamu kan mau jalan banyak, pinjam sepatuku. Nah, saya pakai sepatunya karena saya belum biasa sama sepatunya kakak saya, ya. Terus suami saya ngomong, waktu makan di restoran, ayo bayarin, saya disuruh bayarin. Jadi saya mau cepet-cepet pura-pura ngambil minum sama bawa bol. Karena saya jalannya agak cepet, itu sepatunya ngerem. Nah, waktu ngerem itu saya jatuh karena tangannya bawa barang dua-dua, jadi nggak ada pertahanan. Saya jatuh dan tangan ini ketimpa badan saya. Kayaknya nggak sakit, nggak, cuma bentuknya jadi berubah gitu. Ternyata sikunya pecah. Karena sudah, ya saya sekarang usia 63. Jadi saya pikir tuh mungkin sudah ada keropos-keroposnya. Jadi sekarang
ini gampang patah, makanya hati-hati ya. Jalannya gak boleh cepat-cepat, jalannya harus hati-hati. Belajar, Tuhan jangan bandingkan dulu ya. Jangan bandingkan kamu yang dulu, meskipun kamu dulu suka lari, suka ini, tapi sekarang sudah beda, itu sudah beda. Harus hati-hati, butuh orang lain, butuh orang yang pegang kita, butuh orang yang mendampingi kita. Jadi bersyukur dengan tidak banding-banding. Yang kedua, berikutnya, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kalau tadi pertama, jangan bandingkan dengan masa yang lalu. Yang berikutnya, jangan bandingkan dengan orang lain. Itu loh umur 90 tuh masih golep gitu ya. Itu loh umur saat itu masih terus iri, terus ngelongsong, ngersulung. Aku kok gak kayak dia ya. Aku ini seumur segini kok terus kakiku wis linu kabeh, kok sudah ininya lututnya ini sudah gak kuat ya. Jangan bandingkan orang lain. Atau kita ngomong, ada loh si umurnya 50 sudah keropos tulangnya. Nanti kita sombong, aku loh umur 70. Nah, jadi jangan lihat orang yang beriman, jangan lihat yang baik. Syukuri aja ya, syukuri Tuhan berikan kita ini. Kalau Tuhan masih beri kita hidup, itu anugerah ya, anugerah. Tak syukuri sing diberkati ya, tak syukuri sing dikersani. Kalau aku ada, itu anugerah Tuhan. Itu yang Tuhan, jangan banding-bandingkan. Ada juga lagu yang saya ingat waktu 17 Agustus yang anak yang sama Pak Jokowi diundang. Jok dibanding-banding, ya mesti kalah gitu ya. Ada lagu yang harus dibanding-bandingkan. Jangan, hidup ini jangan dibanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan orang lain. Berikutnya, kalau yang pertama tadi, bagaimana supaya menjadi orang yang lanjut usia, sehat, bahagia, jadi berkat. Pertama, menerima dengan syukur. Yang kedua, terus belajar. Terus belajar. Karena hidup ini pembelajaran. Hidup ini terus belajar ya. Hidup ini mengajarkan banyak. Pada masa kecil kita belajar ini, pada masa remaja kita belajar ini, pada masa menikah kita belajar ini, pada masa tua terus belajar ya. Kalau kita sekarang ini sebagai orang yang lanjut usia bisa belajar apa ya? Banyak ya, banyak yang bisa dipelajari, banyak hal yang dapat kita pelajari. Punya waktunya kan lebih banyak, ya kan? Sebagai orang yang sudah lanjut usia, waktu kita ini lebih banyak. Belajar firman Tuhan lebih lagi, belajar nyembah Tuhan lebih lagi. Oh, Cibun belajar terus ya, puji-pujian ngafalin banyak jangan. Saya lihat Cishok, aduh orang-orang yang lama setia luar biasa, kokoh tadi. Saya lihat Pak Agus. Jadi belajar nyembah Tuhan, belajar maunya Tuhan itu apa dalam hidup itu, belajar terus, belajar doa. Sekarang ini kan banyak orang tua harus belajar Zoom. Saya kalau hari Senin itu sama Cibun, sama Kusum itu sudah jadi. Ayo, apa share grupnya Zoom. Sekarang itu kan luar biasa. Kita tuh bisa ikut share grup lewat Zoom. Jadi yang namanya orang tua ini juga harus itu ya belajar Zoom, belajar ini apa namanya. Saya punya tante yang tua di gereja Surabaya itu juga belajar ngatur foto. Lucu ya, dia mulai begitu dikasih mamanya Pak Andreas itu bisa ngumpulin foto dan dia pakai komputer, dia bisa arrange foto-foto. Pak Benyamin yang ngajarin, adiknya Pak Andreas ngajarin, terus mama itu melakukan seperti itu, belajar nulis. Dia nulis doa, nulis ayat Alkitab, bisa belajar buat itu.
belajar nulis resep supaya saya ngomong sama mama saya suka masak. Saya ngomong, "Ma, supaya nggak ego gitu ya, supaya ingatannya ini tetap bagus. Mama kan pintar masak. Mama sekarang ngomong resepnya ini apa. Sekarang tuh gampang, saya bilang makanannya difoto, resepnya ditulis. Nanti bukan dijual, Ma, tapi dikasihkan anak cucu. Buat pas ulang tahunnya Mama, nanti resep itu tak print, Ma." Saya bilang gitu, nanti resepnya ini resep emak gitu ya, bisa dibagikan ke anak cucu, itu warisan loh, Ma. Saya ngomong sama mama saya gitu. Tapi mama saya sudah nggak mau gitu. Ada orang-orang tua yang dikasih dorongan dan dia mau bisa menjadikan tulisan-tulisannya itu warisan. Ya, doa-doanya mama juga bisa warisan kalau doanya mulai doa ini mulai ditulis, belajar menulis. Itu saya punya gambar lagi berikutnya. Nih, orang tua bisa belajar merajut, ya. Ibu Daniel, ya, Pak Daniel itu sekarang usianya berapa sih ini? Pada sekitar hampir 70. Nah, istrinya juga itu merajut, itu luar biasa. Dia merajut di usia tua ini lebih produktif. Bu Mariani yang jual bunga sekarang dapat ide gimana buat bunga yang dirajut. Jadi ngomong sama Bu Daniel, Burut. Sekarang Burut produksi banyak bunga rajut yang nanti sama Bu Mariani ditata, dijual. Nah, belajar apa lagi? Berkebun. Banyak orang tua yang berkebun, ya. Karena orang tua ini telaten gitu ya, berkebun. Saya lihat tetangga-tetangga saya yang suka nyirami, yang suka ini, yang tua-tua, yang di rumah sudah pensiun berkebun. Nah, mereka bisa berkebun menghasilkan. Belajar apa lagi? Banyak ya yang kita bisa belajar. Hidup itu harus terus belajar. Nah, berikutnya, maka ada yang dikatakan usia itu cuma angka. Muda itu cara berpikir dan bersikap. Usia itu cuma angka. Oh, sudah segini. Tapi kalau kita masih berpikir, bisa berpikir, berpikirnya orang muda itu kan dikatakan muda itu sikap dan cara berpikir. Kalau kita bisa mikir, anak muda itu pikirannya apa? Anak muda itu pikirannya, aku harus terus menghasilkan. Aku ini waktuku produktif, waktuku harus aku bisa menghasilkan. Kita juga bisa usia kita angkanya naik, tapi semangatnya untuk bisa terus bisa menghasilkan. Talenta yang Tuhan sudah berikan ke aku, ini aku harus terus kembangkan. Ya, kalau ngomong Tuhan datang, kalau tentang talenta apa yang kita kerjakan, anggap Tuhan itu masih datangnya 1000 tahun lagi. Kita tuh masih terus bisa menampil diri kita. Aku bisa lakukan lebih lagi, aku bisa lakukan lebih lagi di usia kita dengan kemampuan yang ada pada kita. Ya. Terlalu bersemangat. Tuhan kasih talenta itu kan seperti itu. Satu talenta itu katanya gaji berapa tahun itu? Gaji 9 tahun itu satu talenta. Nanti pada saat kita menghadap Tuhan kan tanya talentanya udah dilipat gandakan kan? Ya, kita masih bisa talenta yang kita miliki itu masih kita bisa kembangkan. Jadikan warisan, ya. Warisan itu bukan cuma harus warisannya duit, rumah, tapi warisan kebiasaan, keahlian masak itu bisa warisan. Kadang ada orang tua yang nggak pengen gitu anaknya diwarisi masaknya. Ada orang tua yang mikirnya gitu, kalau nanti dia tak ajari masak, dia nggak butuh aku. Dia bisa masak sendiri, dia nggak butuh aku. Ada orang tua yang pengen rasa terus dibutuhkan anaknya.
Tapi kalau kita bisa mewariskan, menjadikan itu menjadi karir ya, untuk anak itu menghasilkan. Nah, kalau kekudusan, anggap Tuhan itu datangnya nanti malam. Nah, kita harus siap tentang iman, tentang kekudusan, tentang mengikut Tuhan. Terus anggaplah Tuhan itu bisa datang malam ini. Makanya aku harus tetap siap. Tapi untuk talenta, anggap Tuhan masih 1000 tahun lagi. Jadi kita masih bisa terus bertumbuh. Berikutnya, ini tadi saya ngomong mudah itu cara berpikir. Dan ini ada 2 macam cara berpikir. Yang satunya fixed mindset, itu artinya sudah mandek, fix, nggak mau maju. Jadi orang yang sudah aku nggak bisa, aku tua, aku nggak mungkin, aku nggak bisa gini, aku nggak bisa, diajarin nggak bisa, aku nggak bisa. Kakak saya umur 65 baru belajar mobil. Teman-temannya udah mau gini, Rista, kamu nggak mungkin bisa nyetir mobil. Ada kok orang sih diciptakan Tuhan nggak nyetir mobil. Terus kamu nggak usah belajar mobil. Tapi saya ngomong, kalau masih bisa, kenapa enggak? Ayo belajar, daripada kita bergantung sama orang terus. Sekarang dia bisa nyetir mobil, bisa nganterin mama ke rumah sakit, bisa nganterin ke pasar saat dia harus sendirian. Dulu saya nggak ingin dia terus, sekarang kakak saya umur 65 mulai belajar nyetir mobil, bisa. Ya, jadi enggak mandek, ininya enggak dibilang enggak, aku nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Aku lihat kalau aku lakukan aku gagal, kalau aku lakukan nanti bisa. Yang satunya ini tadi, ya, ini pola pikir anak muda itu, pola pikir orang muda itu adalah terus aku masih bisa, aku masih bisa jadi, aku masih bisa melayani Tuhan, aku masih bisa berkati anak cucuku, aku masih bisa. Ya, dengan apa yang ada pada Tuhan tidak pernah minta yang kita tidak punya. Ingat, Tuhan tanya pada waktu mau memberi makan 5.000 orang, apa yang ada padamu? Cuma 5 roti 2 ikan, asal diserahkan ke Tuhan, Tuhan bisa lipat gandakan. Saat kita di usia lanjut ini, apa yang ada padamu? Tuhan tidak minta yang tidak ada. Tuhan tidak minta apa yang kita nggak bisa. Apa yang ada pada kita, kemampuan kita, bakat kita berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa melipat gandakannya menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Berikutnya, ya, berikutnya lagi. Nah, ya, menjadi tua itu pasti menikmati masa tua dengan kondisi sehat, berjiwa muda itu pilihan. Tua, umur itu tadi musimnya akan dimasuki, itu pasti. Musim nggak bisa diubah. 4 musim jangan alami musim itu pasti. Tapi untuk bisa menikmati musim itu kita bahagia dan bisa jadi berkat, itu pilihan kita. Dan Tuhan katakan pagi hari ini, mana yang kau pilih? Ya, mana yang kita pilih? Kita mau jadi bahagia. Pertama apa? Yang pertama tadi apa? Bapak Ibu, syukur, mengucap syukur ya. Terima dengan ucapan syukur. Yang kedua, terus belajar. Hidup ini masih banyak yang dipelajari, ya, masih banyak yang dipelajari. Dan Tuhan ingin setiap kita menjadi orang yang terus bertumbuh. Tujuan kita bertumbuh seperti Kristus. Saya undang tim worship. Saya siapa Bapak Ibu yang rindu untuk menjadi lanjut usia, tetap sehat, bahagia, dan jadi berkat. Saya undang untuk bangkit berdiri. Janjinya Tuhan akan ada di setiap musim.
Tuhan ingin hidup kita di usia lanjut
membuat semuanya itu indah oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang rewel dengan musim hidup kami Tuhan, tapi kami menjadi orang-orang yang bersyukur Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan, semua anugerah, semua perkenanan dan janji-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami sekali-kali sendiri. Engkau bersama kami, itu kekuatan kami. Engkau bersama kami itu Tuhan, membuat semuanya menjadi indah Tuhan. Engkau bersama kami membuat jerih payah kami tak sia-sia. Tuhan, biar hati yang terus bersyukur itu ada pada setiap kami, yang memberikan kami kekuatan untuk hidup setiap hari. Hati yang siap untuk terus belajar itu juga ada pada kami. Ada banyak hal yang kami bisa pelajari Tuhan. Berikan kami Tuhan kerajinan, berikan kami tangan yang rajin, berikan kami Tuhan kerinduan terus Tuhan. Seperti yang Tuhan rencanakan, kami jadi seperti pohon kurma, kami menjadi seperti pohon aras Tuhan, yang terus jadi berkat dalam setiap musim kehidupan kami jadi berkat. Itu yang Engkau desain, yang Engkau rancangkan buat kami Tuhan. Dan saat Engkau merancangkan, Engkau yang membuat kami mampu Tuhan. Perkenanan-Mu yang memampukan kami, yang meneguhkan langkah-langkah kami. Tuhan, Kau berkati Kaleb ministry yang ada di tempat ini. Kau yang memberkati kekuatan yang dari Tuhan, itu yang bersama mereka, yang menjadi orang yang terus mencari Tuhan, mencari sumber mata air yang menjadi kekuatan. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Silakan kita mendengarkan pengumuman. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Setio Raharjo. Ya, Tuhan memberkati pelayanannya dan keluarganya. Oma-oma diberkati semua. Siapa mau hidup sehat? Siapa mau hidup kuat? Dan siapa mau berbahagia? Ya, kita semua yang puji Tuhan yang bilang kita tetap semangat mengikuti Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat oma-oma semua di tempat ini. Ya, saya dengan gembira kami menyambut opa-oma, saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah Kaleb di tempat ini. Mungkin bisa berdiri. Nanti Asyir akan menyambut. Ada?
ibadah Kaleb. Amin ya, puji Tuhan. Ya, ibadah Kaleb untuk bulan depan diadakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 di tempat ini jam 10. Dan ya, gereja MDC di tempat ini ada ibadah sekolah minggu dan pra remaja jam 8 pagi setiap hari Minggu, dan ibadah umum dan IQ mungkin bagi oma-opa atau yang mempunyai anak atau cucu yang belum beribadah, belum bergereja dimanapun, kami dengan senang hati yang menyambut oma semua. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan. Dalam kita sama-sama dengan rasa syukur kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di luar ya. Kita sama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini dengan bersukacita Tuhan kami mengikuti ibadah Kaleb ini Bapak, dan kami bersukacita Tuhan karena kami tahu Engkau hadir di tempat ini memberkati setiap kami Tuhan, dan Engkau mengasihi setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan untuk pekerjaan Tuhan Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini biarlah bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita sama-sama akan menyaksikan ada persembahan pujian dari grup. Saya persilahkan untuk grup katanya MMKC ya. Mama Kece, sip Mama Kece katanya, tepuk tangan ya kita semua. Mari saya persilakan. Dan setelah ini dilanjutkan oleh Pak Jeffrey ya. Jadi ada 2 persembahan pujian.
Puji Tuhan, saat ini kita masih diberi kesempatan meskipun dengan usia mencapai akan lanjut lansia. Biarlah sisa hidup kita akan kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oke? Ujian yang akan pujikan menyatakan bahwa kasih Tuhan senantiasa nyata di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan di mana-mana selalu ada kiri kanan, depan belakang selalu ada Tuhan. Maka dari itu jangan takut. Kita senantiasa memohon doa apabila kita senantiasa memerlukan, dan Tuhan siap untuk merawat kita. Amin. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Di setiap saat selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tetap dekat denganmu, mengejar kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagi
berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan Juli. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menambahkan usia bagi mereka, Engkau juga akan menambahkan sejahtera-Mu ya Tuhan, karena mereka memiliki hati yang penuh dengan kedamaian, penuh ucapan syukur ya Tuhan Yesus. Di dalam melangkah ke depan Tuhan, kami tahu Bapa, Engkau selalu memegang, Engkau selalu membimbing, Engkau yang menjadi jalan yang baik. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang merupakan pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan Yesus. Berkati mereka Bapa di usianya yang langit ini Bapa. Berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan. Dan istimewa Tuhan, berikan hati yang penuh syukur, hati yang penuh damai. Terima kasih Tuhan, karena mereka boleh menjadi berkat bagi keluarganya Tuhan, bagi anak cucunya Tuhan Yesus, bagi gereja, bahkan bagi kota ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, ada satu pengumuman lagi untuk bulan Agustus tanggal 21. Tadi kalau Ibu Bun bilang siapa yang mau persembahan untuk bisa lapor dulu. Tapi untuk kali ini bulan Agustus saya tidak membuka persembahan itu karena kami akan mengadakan lomba. Jadi waktunya nanti lomba 17-an, yaitu lomba nyanyi ya, tapi nyanyinya tidak grup, nyanyi solo sendiri-sendiri. Dan untuk itu Bapak Ibu yang ingin ikut lomba ini biar bisa mendaftarkan diri kepada saya atau kepada Ibu Bun. Ya. Ada dua lomba, yang satu lomba nyanyi, yang dua lombanya kuis Alkitab. Ya. Oke? Ya mungkin jadi untuk tanggal 21 kita akan bertepatan dengan hari kemerdekaan kita akan mengadakan acara ini. Oh enggak, lagunya tidak saya tentukan, boleh bebas. Tapi saya harap tidak sama. Ya, tapi kalau kemungkinan sama ya tidak apa-apa kan, tidak janjian. Ya, boleh nyanyi satu, tidak grup ya, satu-satu, solo maksudnya itu. Boleh dengan bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terserah Bapak Ibu. Nanti ada hadiahnya, tapi keputusan juri tetap. Iya aja. Kostumnya ya sesuai dengan apa ini, hari kemerdekaan, merah putih. Yang ada jangan memaksakan, yang ada boleh pakai merah putih, kalau enggak bebas ya. Ya. Ada lagi? Apa nih? Oh, kuis Alkitab ya, gampang. Semua mesti bisa jalan. Ya, ayo kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus,
Kami mengucap syukur kepada Tuhan di akhir ibadah kalian istri pada hari ini Tuhan. Karena setiap kami yang telah mendengar firman-Mu boleh merenungkan Tuhan, bahkan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami ingin Tuhan di usia yang lalu kami boleh tetap sehat, kami bahagia, bahkan kami tetap bisa menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman di dalam setiap ibadah kami. Bapa, sebentar kami akan tinggalkan ruangan ini Tuhan. Tapi kami percaya Bapa Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap menuntun kami ya Tuhan. Biarlah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Kita bertemu lagi tanggal 20